Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BCKS BGTK-NTB Angkatan Pertama tahun 2025 kelas 1 kelompok 1 akan mempraktikkan pra-observasi dan pasca observasi. Saya Zubaidah bertindak selaku kepala sekolah dan supervisor. Saya Ibu Farida bertindak sebagai guru atau observer yang akan dilakukan observer oleh kepala sekolah saya. Saya Ibu Gusti Ayu Budiarti selaku dari sutradara 1. Saya Ibu Fitriani selaku sutradara 2. Saya Ibu Mas Mariatin sebagai pengamat. Saya Nurfatun sebagai observer. Saya Fardiah sebagai pengamat 2. Saya Masita sebagai editor video. Selamat menyaksikan video kami. Dadah. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan Oh iya, sehat. bagaimana keadaan ibunya? Saya dengar beliau sakit. Alhamdulillah sudah membaik dan sekarang sudah di rumah. Oh iya, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat sehingga bisa melakukan tugas kita sebagai guru. Oh iya, hari ini Ibu akan mendampingi Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Ibu akan melakukan supervisi ya. Sekarang kira-kira apa tujuan pembelajaran Bu Farida pada pagi hari ini? Oh iya, tujuan pembelajaran hari ini saya akan melakukan kegiatannya sederhana tapi bermakna tentu. Nah, terkait bagaimana membuat satu proyek. Nah, proyek ini yaitu sains sederhana tentang percampuran warna. Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dari tujuan ini anak bisa memahami bagaimana sih warna dasar, kemudian campur warna antara biru dan kuning jadi warna apa gitu. Seperti itu tujuan yang ingin saya capai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi menurut Bu Farida, apakah tujuan pembelajaran itu selaras dengan capaian pembelajaran? Sangat selaras karena di capaian pembelajaran yang bagian STEM yaitu sains sederhana itu sangat cocok dengan proyek bagaimana percampuran warna itu sendiri. Oke. Oh ya, proyek yang mana yang diambil Bu untuk kegiatan campur warnanya? Jadi judulnya mencampur warna ya? Proyek dengan model pembelajaran KJBL yaitu Project Based Learning, tapi desain kegiatan sederhana mencampur warna untuk anak TK kelas D. Apa saja kegiatan anak-anak pada proyek ini? Nah, kegiatannya banyak nanti yang akan saya lakukan, mulai dari pembagian kelompok dulu, kemudian anak memilih sendiri warna yang dia sukai, kemudian anak mengenal warna juga ke situ, kemudian setelah dia mengenal warna dia bisa mencampur warna sederhana. Jadi saya siapkan alat dan bahan yang sangat lengkap, nanti ada wadah dan air, kemudian cat air ini dari bahan alami yaitu bahan pewarna makanan, jadi tidak berbahaya untuk anak. Jadi itu serangkaian alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan proyek mencampur warna ini. Oke, jadi Bu Farida akan menggunakan proyek PJBL ya, masuk juga di sana pendekatan pembelajaran STEM ya. Jadi strategi pembelajarannya bagaimana? Nah, strategi pembelajarannya tadi yaitu menggunakan model pembelajaran PJBL tadi, Project Based Learning, dengan pendekatan yang lebih mendalam terkait bagaimana dia mampu memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksikan kegiatan tersebut. Jadi anak-anak akan terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi anak itu sebagai pusat kegiatan di sini. Oke, jadi asik ya. Asik, coba nanti kita ya sama-sama Bu Zul juga bisa sambil mengamati nanti kegiatan. Oke, jadi anak-anak akan terlibat langsung sebagai pelaku pada kegiatan pembelajaran ini. Kemudian bagaimana Bu Farida membuat atau menyusun asesmennya? Iya, asesmennya ada dua nanti berupa checklist, kemudian hasil karya, kemudian foto berseri nanti. Foto berseri ya? Oke. Checklist dari tahapan observasi yang saya lakukan itu. Jadi saya dapat checklist apakah anak sudah bisa mengenal warna ini ketika dicampur dengan warna ini. Kemudian nanti saya akan fotokan berupa hasil karya yang mereka sudah buat. Dan nanti akan saya bentuk dalam bentuk portofolio sederhana dari foto atau hasil karya tersebut. Oke, apakah alat penilaian checklist foto berseri yang akan Ibu Farida gunakan itu sudah punya standar-standar keterlaksanaannya? Ada, tentunya ada indikator yang akan saya nilai. Yes, ada indikator. Ya.
indikator ini yang saya maksud dengan standar keterlaksanaan. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi fokus observasi kita atau fokus supervisi Ibu nanti pada pelaksanaan supervisi besok itu apa, Bu Farida? Fokusnya pada kegiatan proyek sebenarnya. Yes. Saya membayangkan kegiatannya akan lebih meriah, kegiatannya akan lebih asik karena akan melibatkan anak-anak semua ya. Iya, Jadi sangat meriah nanti jadi pembagian kelompok itu sebenarnya yang menarik. Jadi mereka bisa bekerja sama di situ. Ada tanggung jawab juga di situ, kemandirian anak dalam mencampur warna dan warna-warna yang menarik yang saya siapkan memang untuk penataan lingkungan bermainnya menarik. Oke, terima kasih Bu Farida. Sama-sama. Saya siap untuk mendampingi Ibu dalam kegiatan ini. Terima kasih. Saya ingin melihat keterlibatan anak-anak dalam kegiatan Baik, Ibu. siap. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih. Baiklah Bu Farida, alhamdulillah proses observasi saya ya, proses supervisi pada pelaksanaan pembelajaran itu sudah selesai. Bagaimana perasaan Bu Farida? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali karena saya melihat anak-anak saya senang, kemudian gembira dan kegiatan. Betul Bu Farida, saya juga senang melihat anak-anak bagaimana antusias mereka bekerja dalam kelompok, bagaimana bisa mereka mengeluarkan ide-ide dan gagasannya dalam praktek mencampur warna. Apalagi ketika mereka bertanya, Bu kok ini warnanya lain, ini warnanya seperti jeruk gitu ya. Oke, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan keberhasilan dalam pembelajaran Ibu tadi? Kalau yang menarik dari pembelajaran yang sudah saya implementasikan tadi sudah sangat luar biasa. Jadi anak bisa mencampur warna sederhana itu walaupun sederhana terlihat tapi anak antusias melakukan kegiatan itu sudah sangat luar biasa. Oke, kemudian saya yakin tidak semua akan berjalan mulus dan baik ya. Pasti Bu Farida akan menemui kesulitan. Bagaimana Ibu mengelola kesulitan? Tantangan itu pasti ada seperti yang Bu Su bilang terkait ada anak yang pendiam ketika melakukan kegiatan. Nah, tapi disitulah tugas saya sebagai seorang fasilitator mendampingi, memberi stimulus kepada anak ya. Jadi seperti itu tantangannya. Jadi cara saya untuk menghadapi tantangan itu dengan merangkul anak-anak, kemudian memberikan stimulus, memberikan motivasi. Oh iya, atau maunya seperti apa, kakak maunya seperti apa gitu. Oke, jadi kesulitan-kesulitan Ibu yang Ibu dapatkan itu Ibu sudah punya ide gagasan baru ya. Oke, kemudian apa yang ingin Ibu lakukan setelah menemukan ide itu? Apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu rencanakan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya sebagai perbaikan? Ya, Gimana? Refleksi kegiatan itu kan yang awalnya saya hanya menggunakan cat warna nih dari bahan alami. Nah mungkin pada saat kegiatan selanjutnya saya akan menggunakan gambar berwarna-warni, kemudian kertas yang warna-warni juga, jadi untuk supaya bervariasi kegiatan yang dilakukan. Oke, alhamdulillah ya. Semoga Bu Farida ya kegiatannya berlancar, lebih meriah lagi, lebih asik lagi ya. Ya. Tetapi pada saat observasi terakhir itu saya melihat ada beberapa anak, ini umpan balik itu Bu Farida ya. Umpan balik itu Bu Farida. Saya melihat ada beberapa anak yang diam gitu. Sebenarnya Bu Farida sudah menghalo-halo tetapi mereka diam. Nah mungkin ada apa denganmu? Ini akan menjadi catatan bagi Bu Farida bahwa Bu Farida tidak hanya fokus kepada beberapa anak saja tetapi kepada keseluruhan anak, sehingga siapapun yang tidak terlibat, ayo kita ajak ya. Sekali lagi ini mungkin umpan balik dari saya, dan saya sangat senang dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Farida telah melaksanakan tugas sebagai guru, tugas sebagai pendidik dengan baik dan dengan bahagia, sehingga melahirkan anak-anak yang kreatif, yang mandiri dan yang cerdas ya. Terima kasih Bu Farida. Ya, kita akan ketemu pada kegiatan selanjutnya akan menarik. Oke. Terima kasih Bu Farida, kita ketemu pada kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih juga atas kesempatan.